Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di podcast ini aja. Gua Muhammad Febrianto dan saat ini gua nggak sendirian. Gua ditemani oleh teman gua yaitu Gua Muhammad Hafiz Aziz alias bisa dipanggil Jawa. Hari ini kita bakal bahas apa nih, Pak? Kita bakal bahas topik yang sering bikin orang tuh penasaran, yaitu pembatasan umur sebagai syarat kerja di Indonesia atau di negara kita sendiri. Lebih banget nih, kenapa sih ada batasan umur saat kita melamar pekerjaan? Apa ada batasan atau enggaknya? Apa dasarnya? Nah, ini yang menarik nih. Apa usia benar-benar jadi patokan utama kompetisi atau ada faktor lain? Penasaran kan? Yuk kita saksikan. Tetap di diskusi kita di podcast ini ya. Stay tune. Oke, balik lagi di podcast ini aja sama gua Mulia. Ini salah satu yang bakal kita bahas loh, postingan dari salah satu influencer atau yang viral dari yaitu Bulan Ramadan tentang pembatasan umur bikin Indonesia jadi banyak pengangguran. Langsung jadi pertanyaan besar nih di pikiran gua, bahkan di kita semua atau bukan gua sendiri kan. Di salah satu postingan dia ini terlihat kerumunan orang seperti sedang mencari kerja. Langsung kita mulai aja pertanyaan dari pernyataan Menpora. Dia ngomong Indonesia banyak pengangguran karena kerja dibatasi umur. Menurut lu seberapa valid sih konten Menpora ini? Nah, kalau kita bicara batasan usia kerja, memang ada beberapa sektor atau jenis pekerjaan tertentu yang memiliki batasan utama, terutama di sektor formal atau yang membutuhkan kekuatan fisik tertentu. Misalnya, beberapa posisi di pabrik atau mungkin persyaratan usia maksimal untuk melamar PNS atau BUMN. Nah, ini kan nggak semua pekerjaan itu PNS atau BUMN kan? Banyak juga pekerjaan yang justru mengutamakan pengalaman dan keahlian tanpa melihat usia. Betul, namun kita juga bisa atau tidak bisa menutup mata bahwa di lapangan tidak jarang kita mendengar atau melihat lowongan pekerjaan yang mencantumkan batasan usia yang terbilang muda, misalnya maksimal 25 atau 30 tahun. Ini yang kemudian jadi tantangan bagi mereka yang sudah lewat dari usia tersebut, meskipun punya pengalaman atau skill yang lebih dari orang-orang yang lainnya. Nah, ini nih yang kadang bikin miris. Seolah-olah setelah usia tertentu, produktivitas seseorang langsung dianggap menurun. Padahal banyak loh individu yang usia 40 tahunan sampai 50 tahunan bahkan 60 tahunan masih sangat produktif. Nah, pertanyaannya, apa batasan usia ini memang kebijakan pemerintah secara menyeluruh atau lebih ke arah praktik di lapangan oleh perusahaan swasta? Karena setahu gua undang-undang tenaga kerjaan itu kita tidak secara tegas melarang atau membatasi usia pekerja secara umum, kecuali untuk pekerjaan tertentu yang tadi seperti PNS dan BUMN. Betul. Tapi kita juga perlu lihat realitasnya. Terkadang meskipun tidak ada regulasi tertulis yang ketat, budaya rekrutmen atau preferensi. Nah, kita bakal lanjut ke tanggapan warganet di aplikasi Twitter atau X. Ada salah satu komentar dari akun @ardianto Satriawan. Di tweetnya dia ngomong gini, saya tidak suka dengan segala batasan usia. Kenapa maksimum ikut ujian masuk PTN itu 25 tahun? Kenapa lowongan kerja korporat itu harus di bawah 25 tahun? Jadi dosen S3 harus di bawah 40 tahun. Ini langsung bikin kita mikir kan? Langsung aja nih, gimana tanggapan lu soal keresahan Twitter Bapak Ardianto ini, terutama soal batasan usia yang masuk PTN dan lowongan kerja? Wah, ini keresahan banyak orang ya. Sebenarnya soal PTN misalnya, kenapa harus ada batasan usia? Kan ada orang yang mungkin baru bisa kuliah di usia lebih malang karena berbagai alasan. Misalnya bekerja dulu atau baru menemukan passionnya. Harusnya kesempatan itu terbuka luas, ya kan? Ya, benar banget. Lalu soal lowongan pekerjaan korporat yang sering kali mencantumkan maksimal 25 tahun, padahal di usia 25 tahun ke atas itu banyak yang baru lulus S2, baru ya, atau bahkan sudah punya pengalaman kerja beberapa tahun. Kalau dibatasi segitu kan jadi sangat membatasi talenta yang mereka
waktunya gitu. Benar-benar. Dan yang poin terakhir, jadi dosen S3 harus di bawah 40 tahun. Ini juga absurd menurut saya. Ilmu itu kan tidak mengenai usia ya. Justru semakin senior, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang bisa dibagi. Bukankah kualitas mengajar dan riset lebih penting daripada tanggal lahir? Bener banget. Jadi intinya dari tweet Bapak Andi ini menyoroti bahwa batasan usia ini justru kontraproduktif atau tidak sejalan karena bisa menghambat potensi individu dan juga merugikan institusi atau bahkan perusahaan yang kehilangan talenta hanya karena faktor usia tanpa melihat pengalaman dan keahliannya. Rasanya batasan usia ini perlu ditinjau ulang secara serius. Fokusnya harusnya pada kompetisi. Oke, mau lanjut dari tanggapan akun PX lainnya. Yang kedua ini dari akun @winda_satyo. Yang poin pertama dia ngomong gini, batasan usia yang makin pendek ini gimana menurut? Wah, ini problem banget sih. Dulu sih kan kayaknya usia 35 sampai 40 tahun ini masih oke lah buat cari kerja. Sekarang karena 3 bulan aja udah dipertanyakan. Padahal pengalaman udah matang, skill udah terasah. Terus gimana sih yang udah lewat usia ideal itu? Nah, setuju itu. Lanjut poin kedua dari cuitannya dia. Ini juga bikin kita garing-garing kepala sih. Cuitannya begini, fresh graduate dituntut punya pengalaman. Ini gimana ceritanya? Ini dia nih, gimana caranya fresh graduate punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan. Ini jadi lingkaran setan kan ya? Mau pengalaman tapi nggak dikasih kesempatan. Giliran nyari kesempatan ditanyain pengalaman. Bingung gak sih? Bingung lah, soalnya banyak banget ya kasus-kasus kayak gitu. Kemudian lanjut poin yang ketiga dia bilang ini poin ketiga ini juga nggak kalah sadisnya ya sama yang kedua. Bunyinya gini, 2 sampai 3 job desk atau pekerjaan dilemparkan atau dikasih ke satu orang. Ini kan namanya kan double job, triple job, tapi kan gaji kita kan single job. Nah, Betul sekali. Ekspektasinya satu orang bisa mengerjakan kerjaan tim. Beban kerjanya jadi luar biasa berat. Tapi kompensasinya seringkali nggak sepadan. ada peninjauan ulang atau reputasi atau setidaknya panduan yang lebih jelas tentang praktik penerimaan pekerjaan atau rekrutmen. Misalnya seperti mendorong perusahaan untuk lebih fokus pada kompetensi dan skill daripada batasan usia. Setuju. Dan juga pemerintah bisa lebih gencar lagi dan program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja, khususnya yang sudah di atas usia produktif atau ideal versi perusahaan. Jadi mereka tetap relevan di pasar kerja yang dinamis. Nah, benar banget nih. Terus kan tadi pemerintah nih kebijakannya, sekarang dari sisi perusahaan nih, mereka tuh harus mulai bergeser paradigmanya, berarti mencari yang sempurna di atas kertas, tapi lihat potensi dan value yang bisa diberikan. Misalnya itu untuk fresh graduation berikan kesempatan magang atau junior position yang memang fokusnya pada pembelajaran dan mentoring, bukan langsung dikasih kerjaan sampai kayak kerja full timer gitu kan. Bener banget nih. Dan soal batas usia, perusahaan harusnya lebih terbuka. Pengalaman itu aset berharga. Mereka yang lebih senior mungkin punya network, kebijaksanaan, dan kemampuan problem solving yang tidak dimiliki fresh graduate. Ini bisa jadi kombinasi yang powerful dalam tim. Nah, selain itu juga penting bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen beban kerja yang adil. Kalau memang butuh 2 sampai 3 orang, ya kita ngambil 2 sampai 3 orang. Jangan cuma 3 di satu, tapi kerjanya 2 sampai 3 orang. Ini juga kan terkait dengan kesejahteraan karyawan dan produktivitas jangka panjang nantinya. Oke. Dan untuk para pencari kerja sendiri, khususnya teman-teman nih yang mungkin terkendala usia atau belum punya pengalaman. Jadi jangan menyerah untuk terus mengembangkan diri. Ikut kursus online, sertifikasi atau proyek-proyek personal. Bangun portofolio yang kuat dan coba eksplorasi jalur non tradisional seperti freelance atau memulai usaha sendiri. Nah, dari solusi yang tadi, intinya tuh harapan kita ini adalah terciptanya pasar kerja yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang, di mana
usia bukan lagi menjadi batasan atau penghalang buat kerja di Bawang, tapi kompetensi dan skill dan potensi yang menjadi penentu kita ke depannya. Kita berharap ada dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan para pekerjanya untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, benar banget nih. Semoga kedepannya setiap individu, berapapun usianya, bisa mendapatkan kesempatan yang layak untuk berkarya dan berkontribusi. Agar Indonesia ini, seperti kata Bunda Korla, tidak lagi banyak pengangguran karena alasan-alasan yang tidak relevan. Oke, kita udah ada di penghujung podcast nih, Bang. Sudah berasa ya. Iya, itu obrolan hari ini soal batang mundur di dunia kerja. Semoga bermanfaat buat kita dan buat para pendengar yang mendengarkan, dan bisa jadi bahan renungan dan evaluasi buat kita bersama. Oke, itu aja guys dari kita. Jangan lupa dengerin episode lainnya di podcast ini aja. Sampai jumpa semuanya. Dadah.